Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Dan let's you go guys. Yang pertama yaitu pengertian Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada wajib pajak Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang KUP. Nah, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Surat Ketetapan Pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak SKP untuk masa pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai PPN. Landasan hukum dari SKP adalah pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP, yaitu apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Lalu, surat ketetapan pajak ini berfungsi sebagai 1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Halo guys, nah di sini saya akan menjelaskan surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkatnya SKPKB. Pengertian surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, penerbitan SKPKB atau surat ketetapan pajak itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, saat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Nah, yang keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, yang terakhir yang kelima, kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, yang ketiga ada sanksi administrasi, itu ada 2. Itu apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan.
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, yang kedua, apabila SKPKB dikeluarkan karena pada alasan poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar selama dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan. Nah, yang ketiga, 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Nah, apa itu fungsi SKPKB? Fungsi SKPKB itu ada 3. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Nah, kapan sih? Berapa lama jangka waktu penerbitan? Nah, jangka waktu penerbitan SKPKB adalah 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Walaupun jangka waktu 5 tahun atau lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT biasanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut ternyata masih ada pajak yang kurang dibayarkan wajib pajak di luar dari jumlah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebelumnya. Kemudian, sanksi SKPKBT. Sanksi administrasi yang dikenakan adalah berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Namun, sanksi berupa kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan berdasarkan dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh wajib pajak atas kehendaknya sendiri melalui syarat Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian, fungsi SKPKBT terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Kemudian, penerbitan SKPKBT. Penerbitan SKPKBT dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan data baru, yaitu data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaannya yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap, yaitu data yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT atau diungkapkan pada waktu pemeriksaan-pemeriksaan, tetapi pemberitahuan atau pengungkapan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat Fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya. Kemudian, jangka waktu penerbitan SKPKBT. Penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah dalam jangka waktu 5 tahun
apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan dengan penambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan, dan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana karena hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sesuai dengan hukum yang tetap. Hai, sekarang kita masuk ke surat ketetapan pajak nihil. Nah, surat ketetapan pajak sendiri diterbitkan oleh Ditjen Pajak untuk bukti transaksi wajib pajak. Sedangkan nihil bisa dikategorikan sebagai tidak ada ya, atau diartikan itu tidak ada. Jadi surat ketetapan pajak nihil ini surat ketetapan pajak yang notabene itu jumlahnya tidak ada. Nah, dijelaskan pula dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP berdasarkan SPT, yang mana bunyinya apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Singkatnya, surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak. Jadi tidak ada jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang harus dibayar nih oleh wajib pajak itu sendiri. Penerbitan SKPN. Penerbitan SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukannya pemeriksaan keseluruhan, baik SPT kurang bayar, lebih bayar, ataupun SPT tambahan nih. Adapun fungsi dari SKPN sendiri, SKPN dikeluarkan sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sama dengan jumlah kredit pajak, atau notabene itu seperti bukti transaksi ya untuk wajib pajak dari pajak atau Dirjen Pajak. Terima kasih. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa pajak pertambahan nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendahara atau pemungut pajak. Juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar pajak karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT tahunan disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang, sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada wajib pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk pembuktian bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. SKPLB akan diterbitkan jika permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan antara lain jumlah kredit pada pajak pertambahan nilai atau PPN, pada pajak penghasilan atau PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Penerbitan SKPLB dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atau surat pemberitahuan SPT
yang disampaikan oleh pajak, baik SPT yang menyatakan kurang bayar, nihil, ataupun lebih bayar, yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun, SKPLB dapat pula diterbitkan tanpa melalui proses pemeriksaan berdasarkan permohonan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak. Setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Mari kita sama-sama belajar mengenai materi yang telah dijelaskan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. And see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.